Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan memberikan sebuah uraian yang begitu indah dari kitab Al-Hikam, di mana Syekh Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Kata beliau, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir. Yang dimaksud di sini adalah mengatur urusan atau seluruh urusan duniawi. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Ya. Karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu, artinya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu engkau turut mengurusnya. Saya kompliti lagi, saya urai lagi. Istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, mengatur seluruh proses urusan duniawi dengan sangat bersusah payah, dengan berlelah-lelah, baik itu dengan pikiran, baik itu dengan otot, tenaga, ataupun bahkan dengan perasaan. Karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu, artinya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu engkau turut mengurusnya. Indah sekali ini nasihat ini. Kalau kita perhatikan ya, apa yang dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, memberikan sebuah hikmah kepada kita, agar kita ketika melakukan sebuah proses atau ikhtiar terhadap sesuatu, maka selanjutnya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar hanyalah ikhtiar, dan proses ikhtiar hanyalah proses ikhtiar. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya, kalau Anda seorang petani, ya, kalau ada di antara sebagian kita, para sahabat semua yang jadi seorang petani, maka lakukan proses ikhtiar sebaik mungkin. Bercocok tanam, mulai dari pilih bibit, bobot bibitnya dipilih yang terbaik. Lalu tanahnya sudah dicangkul, sudah sedemikian rupa, disiangi, lalu kemudian diupayakan mungkin supaya tidak ada ulat ataupun belalang ataupun tidak ada binatang yang nantinya akan merusak, baik itu di dalam tanah maupun yang di luarnya nanti setelah tumbuh. Namun setelah itu sudah serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, jangan terus serta memikirkan tumbuhnya, proses tumbuhnya tadi. Ya, seolah-olah bahwa kita ikut andil di situ. Kita tidak ikut andil. Memikirkan unsur hara tanahnya, ya. Lalu kemudian memikirkan nutrisi tanahnya sampai sedemikian rupa nanti tumbuhnya gimana, nanti tumbuh apa nggak tumbuh. Stres kita kalau seperti itu. Ya. Jadi memikirkan sesuai dengan kemampuan saja. Di samping itu juga jangan memikirkan segala-galanya, semuanya. Ya. Ini. Jadi kadang orang menjadi stres, menjadi depresi, itu karena nafsunya atau keinginannya memikirkan segala-galanya, atau bahkan dia ingin meraih sesuatu yang di luar kemampuannya, sesuatu yang sukses, yang instan, kalau perlu dengan proses sederhana tetapi suksesnya luar biasa. Ada orang yang memikirkan hal-hal demikian, sehingga cara-caranya pun dengan cara-cara yang instan. Ya. Nah, inilah yang kemudian
oleh Syekh ini dinasihatkan, jangan kita seperti itu. Memikirkan keseluruhan dari segala hal. Misalnya ya, lagi kita ini bukan ahli pergentengan, ahli genteng. Misalnya rumah kita bocor, ya. Lalu kemudian kita tidak ahli manjat, tidak ahli masang genteng. Lalu kemudian semua akhirnya kemudian harus ditangani tanpa minta bantuan kepada mungkin tetangga kita atau tukang yang ahli di situ. Akhirnya kita kepreset. Kenapa? Manjat aja kita baru pertama kali, ya. Mungkin pernah dulu masa kecil udah lupa cara manjat, cara ngatur genteng nggak tahu, bukan ahlinya juga, ya. Maunya masang genteng, benahi genteng malah pecah semua karena diinjek-injek. Nah ini kadang-kadang segala sesuatu ingin kita lakukan semua akhirnya membuat kita stres, ya. Jadi kalau memang kita ada spesifikasi terhadap satu hal, ya, terhadap satu ikhtiar, lakukan ikhtiar itu. Maka setelah itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memikirkan, dalam arti semua menjadi kepikiran. Berpikir boleh, kepikiran jangan. Sering kami menasihatkan seperti itu. Berpikir harus, tapi kepikiran minimalisir. Kalau perlu jangan. Ya. Kan sebab apa? Sebab kita punya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup, mengatur segala hal. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tanpa stres, Allah anti stres. Ya, kalau Allah nggak akan pernah stres. Tapi kalau kita apa-apa kita pikir, jadi stres kita. Jadi stres kita. Ya, ini. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang begitu indah yang ditujukan kepada kita agar kita bisa arif bijaksana menghadapi segala hal, ya, yang kita hadapi. Bagi sahabat-sahabat yang sakit, setelah kemudian berobat, ya, maka sudah, jangan, ini ikhtiar, lakukan ikhtiar itu. Ikhtiar berobat sudah, selepasnya bahagia, senang, happy. Jangan dipikirkan lagi sembuh nggak ya. Sama seorang dokter juga gitu. Ketika dokter atau profesinya sebagai dokter, ketika dia sudah mengobati, saya yakin beliau sudah berpikir tenang, bahagia, bahkan mensugesti pasiennya supaya bahagia. Kenapa? Sebab dia nggak tahu apakah sembuh atau tidak. Jadi ini, karena hakikatnya itu semua harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikatnya bisa jadi itu menjadi ujian, ya, bagi sang dokter atau sang tabib atau sang herbalis atau sang terapis untuk memperbaharui atau untuk menambah ilmunya sehingga memberikan resep-resep yang tepat, yang manjur dan seterusnya. Itu pun semua tetap ikhtiar, bukanlah sebagai satu tujuan atau yang paten. Karena semuanya, ya, asyifa, asyafi, penyembuh dan obat itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hanya ikhtiar. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita renungi nasihat yang indah dari kitab Al-Hikam ini, ya, agar kita tidak perlu memikirkan semuanya, tidak perlu melakukan semuanya. Ada ahli-ahlinya di sana, ya, sehingga kita tinggal saling bekerja sama, saling memudahkan satu sama lain, saling memberikan pertolongan kepada satu sama lain. Kalau ada yang punya modal yang besar misalnya untuk bikin perusahaan, gak mungkin dikerjakan sendiri, maka dia butuh karyawan. Dan antara dia dengan karyawan adalah sebuah kebutuhan, ya, adalah sebuah kebutuhan, sehingga kemudian saling membantu, saling menolong, dan saling memudahkan, sehingga saling mensupport pula, ya. Sang owner memberikan gaji dan kemudian karyawannya membantu dia untuk memproduksi produk dan segalanya. Baik, mudah-mudahan kita semua dimudahkan setiap urusan-urusan kita. Namun jangan setiap urusan kita pikirkan, laksanakan urusan kita, kerjakan urusan kita. Namun jangan semua urusan kita urus, karena belum tentu kita di ahlinya, belum tentu kita sesuai atau itu sesuai dengan passion kita. Kalau enggak, atau kalau kita paksakan, ya tentu akan siap-siap saja pasti akan stres, akan depresi, akan putus asa. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Mudah-mudahan terus semangat, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.